Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang siklus akuntansi manufaktur. Perkenalkan, nama saya Fani Farwati dengan NIM 2019132020 dan dosen saya Neta Dian Lestari SPD MM, Universitas PGRI Palembang. Akuntansi perusahaan manufaktur. Definisi akuntansi perusahaan manufaktur. Perusahaan pengolahan atau manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi. Perusahaan manufaktur yang lebih besar, proses produksinya lebih kompleks. Biasanya menggunakan sistem akuntansi yang didasarkan pada persediaan perpetual. Akuntansi untuk operasi manufaktur yang didasarkan pada persediaan perpetual tersebut disebut dengan sistem akuntansi biaya atau cost accounting system. Sistem ini dapat menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi per unit dan lebih efektif dalam membantu manajemen dalam pengawasan klasifikasi persediaan pada perusahaan pengolahan, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Arus biaya perusahaan manufaktur, yakni bahan baku terbagi menjadi dua, bahan baku tidak langsung dan bahan baku langsung. Kemudian tenaga kerja terbagi menjadi tenaga kerja tidak langsung dan tenaga kerja langsung. Kemudian BOP, lanjut ke barang dalam proses atau BDP, kemudian menjadi produk jadi, dan pada tahap terakhir yaitu HPP, harga pokok penjualan. Ciri-ciri perusahaan manufaktur. Yang pertama ialah aktivitas operasionalnya memproduksi bahan baku menjadi bahan jadi. 2. Pendapatan usaha berasal dari menjual produk barang. 3. Memiliki persediaan produk secara fisik. 4. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. 5. Melakukan perhitungan harga pokok produksi pada laporan keuangan laba rugi. 6. Terdapat perhitungan HPP pada laporan laba rugi. Selanjutnya yakni siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Siklus yang pertama yakni siklus bahan baku. Pada bagian gudang, yaitu terdapat permintaan atau pembelian, kemudian diorder dari pembelian, retur pembelian kepada pemasok, kemudian barang kepada laporan penerimaan bahan, kemudian pada bagian produksi, terdapat permintaan bahan baku dan bon pengembalian bahan baku. Pada faktur yaitu terdapat kartu hutang dan bukti kas keluar, kemudian jurnal pembelian, kartu persediaan bahan baku, laporan persediaan bahan baku, buku besar akuntansi, terdapat bukti kas keluar, jurnal pengeluaran kas, lalu jurnal pemakaian bahan baku, jurnal umum, lanjut ke kartu biaya produksi, kemudian laporan biaya produksi. Selanjutnya yakni siklus biaya tenaga kerja, yaitu terdapat ke kartu kehadiran, kemudian kartu overtime, kemudian daftar gaji dan upah. Terus bukti kas keluar terbagi menjadi gaji bersih, PPh pasal 21 kas negara, dan iuran dana hari tua. Bukti kas keluar menjadi daftar biaya TKL, kemudian dibagi menjadi daftar biaya TKTL, lalu kartu biaya produksi. Maka ketemulah pada jurnal pengeluaran kas dan buku besar. Siklus biaya overhead atau aktual, biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya yang dibayar secara kas yaitu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian produksi, bagian keuangan, dan bagian akuntansi. Pembelian perlengkapan pabrik, biaya reparansi dan pemeliharaan, dan lain sebagainya.
terbagi menjadi bukti kas keluar pada rekening listrik pabrik, rekening air, biaya kafeteria, asuransi, dan lain-lain. Kemudian masuk ke jurnal pengeluaran kas, bukti jurnal alokasi, kemudian buku besar. Pada bukti jurnal alokasi terdapat kartu biaya produksi dan buku jurnal alokasi. Pada pembelian internet terdapat pada biaya depresiasi, selisih BOP, dan lain sebagainya. Kemudian ketemu pada titik akhir yaitu buku besar. Sekian pembahasan dari saya mengenai siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.